Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan membahas tentang konsep dan pembelajaran IPA di kelas rendah. IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan sistematis, dan IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep, teori, tetapi juga merupakan sesuatu proses penemuan hakikat. Pembelajaran IPA di kelas rendah terbagi menjadi 3. Yang pertama, IPA sebagai produk. IPA sebagai produk adalah kumpulan hasil kegiatan dari para ahli saintis sejak berabad-abad yang menghasilkan berupa fakta-fakta, data-data, konsep, prinsip, dan teori. Jadi hasil yang berupa fakta yaitu dari kegiatan empiris atau berdasarkan fakta. Sedangkan data-data, konsep, prinsip, dan teori dalam IPA merupakan hasil kegiatan analitik. Kemudian fakta. Fakta dalam IPA ini adalah pertanyaan-pertanyaan tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa yang betul-betul terjadi yang sudah dikonfirmasi secara objektif atau bisa disebut sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Misal air membeku dalam suhu 0, derajat Celcius. Kemudian konsep IPA. Konsep IPA adalah merupakan penggabungan ide antara fakta-fakta yang ada hubungannya lainnya, misalnya makhluk hidup dipengaruhi oleh lingkungannya. Kemudian prinsip IPA. Prinsip IPA adalah generalisasi atau kesimpulan tentang hubungan di antara konsep-konsep IPA. Prinsip bersifat analitik dan dapat berubah-ubah bila observasi dapat berubah. Tentatif, misal udara dipanaskan memuai, adalah prinsip menghubungkan konsep udara panas pemuaian. Artinya udara akan memuai jika udara tersebut dipanaskan. Yang kemudian hukum alam. Hukum alam adalah prinsip-prinsip yang sudah diterima meskipun juga bersifat tentatif. Tetapi karena mengalami pengujian-pengujian yang lebih keras daripada prinsip, maka hukum alam bersifat lebih kekal. Misal, hukum kekekalan energi. Kemudian teori ilmiah. Teori ilmiah merupakan kerangka yang lebih luas. Fakta-fakta, data-data, konsep-konsep, dan prinsip yang berhubungan. Teori ini dapat berubah jika ada bukti yang berlawanan dengan teori tersebut. Misal teori meteorologi membantu para ilmuwan untuk memahami berupa dan bagaimana kabut dan awan terbentuk. Yang kemudian kedua, IPA sebagai proses. IPA sebagai proses adalah strategi atau cara yang dilakukan para ahli saintis dalam menemukan berbagai hal tersebut sebagai implikasi adanya temuan-temuan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa alam. Jadi dalam prosesnya kita bisa berpikir dalam memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungannya. Ini kita bisa mendapatkan temuan-temuan ilmiah dan perwujudannya berupa kegiatan ilmiah disebut penyelidikan. Penyelidikan ilmiah. Tahapan penyelidikan ilmiah ini terbagi menjadi 7 tahapan. Di antaranya 1, observasi. Pengamatan yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Yang kedua, prediksi yaitu memperkirakan apa yang terjadi berdasarkan kecenderungan atau pola hubungan yang terdapat pada data yang telah diperoleh. Yang ketiga, interpretasi yaitu penafsiran terhadap data-data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan. Yang keempat, merencanakan dan melaksanakan penelitian atau eksperimen, tahap-tahap penelitian. Yang kemudian menyediakan variabel yaitu mengukur variabel sehingga ada perbedaan pada akhir eksperimen karena pengaruh variabel yang diteliti. Yang kemudian hipotesis yaitu sesuatu pernyataan berupa dugaan sementara tentang kenyataan-kenyataan yang ada di dalam melalui perkiraan. Yang terakhir, kesimpulan yaitu hasil akhir dari proses pengamatan atau ya IPA sebagai sikap ilmiah. Maksudnya adalah dalam proses IPA mengandung cara kerja, sikap, dan cara berpikir, dan dalam memecahkan masalah atau persoalan seorang ilmuwan berusaha mengambil
sikap tertentu yang mungkin usaha mencapai hasil yang diharapkan. Sikap ini dinamakan sikap ilmiah. Kemudian sikap ilmiah menurut Wayne Harley dari Hoodrod Darmojo, sikap ilmiah yang dapat dikembangkan pada anak SD yaitu sikap ingin tahu, sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru, sikap kerjasama, sikap putus asa, sikap tidak berprasangka, sikap bertanggung jawab, sikap berpikir bebas, sikap kedisiplinan diri dan atau sikap ilmiah yang muncul dari hasil pengamatan atau observasi yang sekarang lebih dikenal sangat karakteristik adalah jujur, teliti, cermat. Kemudian tujuan pembelajaran IPA di SD. Pembelajaran IPA di SD bertujuan agar siswa mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang bermanfaat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang pengajaran lain. Yang keenam, ikut serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam, menghargai berbagai macam bentuk ciptaan Tuhan di dalam semesta untuk dipelajari. Jadi itulah penjelasan saya mengenai hakikat pembelajaran IPA di kelas rendah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.